yang session kali ini adalah akan disampaikan oleh Bapak Endut Badrudin yang insya Allah materinya itu adalah materi unit kompetensi. Begitupun nanti kalau unit kompetensi ada tugas ya atau ada lembar kerja ya, lembar kertas kerja yang nanti akan dijelaskan sama beliau juga sekaitan dengan bagaimana poin pentingnya adalah bagaimana mengerjakan lembar kertas kerja tersebut dari unit kompetensi atau materi yang disampaikan. Langsung saja kepada beliau, Pak Endut Badrudin, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Abdullah atas Oke, waktunya. Bapak Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji serta syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan di pagi hari ini, kita bisa bertemu di dalam pembelajaran daring ya, TOT, pembekalan untuk instruktur atau fasilitator yang nanti akan menjadi narasumber di pelatihan manajer KDKMP ya. Sebentar saya share screen dulu ya. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan hari ini masih semangat ya dengan pelatihan TOT-nya karena ini sudah hari yang ketiga. Ya, mudah-mudahan masih tetap semangat dan tidak ngebul ya. Nah, ini yang saya ditugaskan adalah menyampaikan berkaitan dengan unit kompetensi atau materi menjalankan operasional gerai ya. Jadi materi unit kompetensi ini merupakan salah satu unit kompetensi yang tadi disampaikan oleh Pak Abdullah juga merupakan unit kompetensi yang wajib dan nanti akan menjadi unit kompetensi yang akan diujikan ya. Nah, jadi mungkin saya review sebentar ya, mengingatkan kembali Bapak Ibu semua yang ada di sini ya bahwa ada 10 unit kompetensi yang nanti akan menjadi unit kompetensi yang diujikan pada sertifikasi kompetensi okupasi manajer koperasi KDKMP ini gitu ya. Nah, di 10 unit kompetensi ini nanti Bapak Ibu semua bukan hanya menyampaikan materinya saja ya, tapi juga Bapak Ibu nanti harus membimbing ya, memfasilitasi ya, makanya disebut fasilitator. Memfasilitasi para peserta, para manajer KDKMP ini untuk mengisi portofolio lembar kerja ya. Dan portofolio lembar kerja inilah yang nanti akan dijadikan sebagai bukti mereka mengikuti ujian kompetensi di akhir pelatihan gitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu semua yang mendapatkan materi-materi uji kompetensi ini, yang 10 unit ini tentu harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan cara berpikirnya juga, bekerjanya juga itu harus menyesuaikan. Apa yang harus disesuaikan? Bahwa di dalam penyampaian nanti Bapak Ibu ketika memberikan materi itu harus dihubungkan ya antara materi dengan eh, lembar kerja yang akan diisi gitu ya. Nah, supaya apa? Supaya ketika Bapak Ibu selesai menyampaikan materi, nah itu sebaiknya juga peserta sudah menyelesaikan kertas kerjanya juga gitu ya, lembar kerjanya. Ya, jadi sehingga tidak jadi PR gitu ya. Jadi misalnya materi disampaikan baru kertas kerja gitu ya dikerjakan. Nah, nanti akan memakan waktu dan akhirnya peserta keteteran gitu ya. Nah, ini mungkin salah satu tips dari saya untuk supaya Bapak Ibu ketika melakukan penyampaian materi yang termasuk uji kompetensi ini bisa lancar, bisa berhasil dan sesuai dengan target dari penyelenggara ya, bahwa
manajer KDKMP yang dilatih ini bisa lulus ya, bisa memiliki sertifikat kompetensi manajer KDKMP gitu ya. Nah, ini gambarannya ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan nomor 3 nih ya, yang kode unitnya eh, menjalankan operasional gerai ya. Jadi di pelatihan nanti ya di kolat-kolat masing-masing sesuai dengan penempatan masing-masing, Bapak Ibu sekali lagi jangan khawatir karena memang semua materi yang nanti akan Bapak Ibu sampaikan itu sudah ada dan disiapkan oleh tim dari kementerian ya. Eh, Makanya di pagi hari ini, di 4 hari ini kita belajar ini ya. Nah, makanya nanti kita konsennya sebenarnya bukan ke materi, karena saya yakin Bapak Ibu semua itu sudah ahli ya, sudah pengalaman kalau dari segi muatan materinya ya, muatan dari isi yang nanti akan disampaikan, konten yang akan diberikan ya. Bahkan saya yakin Bapak Ibu itu lebih memahami, lebih menguasai dari saya mungkin ya. Nah ini, jadi yang saya mau sampaikan pada kesempatan TOT ini adalah bagaimana kita memahami alur ya dari struktur materi, kemudian apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita fasilitasi kepada peserta agar setelah mengikuti materi menjalankan operasional gerai ini, peserta itu sudah selesai juga kertas kerjanya gitu ya. Jadi sekali lagi materinya sudah disiapkan gitu ya. Nah, materinya apa saja? Nah, mungkin nanti sedikit ya saya sampaikan. Jadi materinya ini, Bapak Ibu ya sudah kelihatan ya Bapak Ibu. Ada unit kompetensi. Sudah, Pak. Nah, yang SKKNI ya. Jadi ini Ya, SKKNI-nya. kelihatan Jadi sudah. karena ini nanti ada uji kompetensi yang dilakukan oleh asesor BNSP, asesor LSP gitu ya, maka tentu ini harus berpedoman pada SKKNI ya. Makanya apabila Bapak Ibu memang ditugaskan atau berminat untuk menyampaikan materi ini, pelajari dulu nih SKKNI-nya ya. Nah, ini di SKKNI nomor 20 tahun 2019 ya, ada judul unitnya menjalankan operasional gerai ya. Nah, nanti bisa dibaca, dipelajari elemen kompetensinya apa, kriteria unjuk kerjanya apa gitu ya, batasan variabel dan seterusnya ya. Nah, ini nanti bisa dipelajari. Saya yakin Bapak Ibu sebagai instruktur, sebagai fasilitator sudah tidak asing lagi ya dengan dokumen unit kompetensi SKKNI seperti ini gitu ya. Nah, selain itu juga nanti Bapak Ibu akan dapat modul juga gitu ya. Nah, nanti bisa dipelajari kan sudah disampaikan juga ya, bisa di-download juga terkait dengan modulnya ya. Jadi modulnya ini ada 73 halaman gitu ya. Jadi ada berkaitan dengan pengetahuannya, ada yang berkaitan dengan keterampilannya, dan juga berkaitan dengan modul sikap kerjanya gitu ya. Nah, ini cukup lengkap dan ini bisa jadi referensi Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu menyampaikan materinya. Nah, selain itu juga ada PPT-nya. Nah, PPT-nya ini juga sudah disiapkan gitu ya. Nah, ini banyak disiapkan gitu ya. Ada tim yang menyiapkannya. Yang jelas bukan saya ya. Saya hanya menyampaikan saja bahwa ini ada materinya ya. Untuk materi ini, eh, materi PPT ya, Bapak Ibu sebenarnya masih bisa mengeksplorasi ya, nah, bisa menyesuaikan ya. Kadang-kadang kan kalau kita menggunakan PPT orang lain, kadang-kadang nggak ada ruhnya gitu ya, nggak nyambung misalnya gitu ya. Nah itu boleh sebenarnya Bapak Ibu mengeksplorasi lebih lanjut gitu ya. Tapi intinya apa? Intinya ada beberapa hal yang harus tidak boleh hilang gitu ya, yaitu apa? Ya harus mengacu pada unit kompetensi yang di SKKN itu. Ya, makanya di kesempatan ini saya akan fokusnya bagaimana membimbing Bapak Ibu kita berbagi pengalaman ya berkaitan dengan memahami struktur dari unit kompetensi ini. Apa saja sih di unit kompetensi ini yang harus Bapak Ibu sampaikan, kemudian nanti apa hubungannya dengan lembar kertas kerjanya gitu ya. Nah, dia nanti di file juga ada soal pretest gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan soal pretestnya dulu gitu ya. Eh,
Nah, jadi untuk melihat ya sejauh mana kemampuan peserta pelatihannya gitu ya. Jadi kalau misalnya, nah di sini ada catatan misalnya. Kalau misalnya di nomor 3 itu banyak yang salah gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu kan harus menekankan di sini. Oh, materi mengenai penghitungan margin nih yang harus Bapak Ibu lebih tekankan, lebih fokuskan. Jadi kalau misalnya 1 jam setengah, wah ini kayaknya banyaknya yang nggak ngerti di soal hitung-hitungan nih. Nah, bisa itu 15 menit fokus di situ menerangkan supaya mereka paham. Karena misalnya banyak yang salah di dalam menjawab soal pretestnya. Nah, kemudian nanti ada lembar kerjanya juga ya yang sudah disiapkan. Jadi nanti akan saya jelaskan juga gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu ya berkaitan dengan apa saja yang disiapkan ya oleh panitia, oleh tim eh, yang membekali Bapak Ibu semua ketika nanti terjun ke lapangan ya ke kolat masing-masing untuk menyampaikan materi menjalankan operasional gerai ini gitu ya. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan mengenai strukturnya ya, struktur dari elemen kompetensi dari unit kompetensi menjalankan operasional gerai ini ya. Jadi di unit kompetensi ini berkaitan dengan bagaimana nanti peserta pelatihan itu memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan dan juga sikap kerja yang diperlukan di dalam menjalankan operasional gerai ya. Nah, kalau kita lihat di struktur unit-unit kompetensi yang 10 tadi, sebenarnya eh, unit kompetensi ini itu banyak berhubungan dengan unit kompetensi yang lain. Jadi yang mulai merencanakan usaha gerai dan seterusnya gitu ya. Termasuk juga yang kita pelajari kemarin gitu ya, bagaimana melakukan penempatan merchandising dan sebagainya. Ya, penataan gerai gitu ya. Termasuk juga berkaitan dengan K3 sebenarnya ya, bagaimana memitigasi resiko. Nah, itu ada hubungannya dengan unit kompetensi ini gitu ya. Nah, unit kompetensi ini terdiri dari 4 elemen kompetensi. Nah, ini hal yang harus dipahami ya. Jadi terdiri dari 4 elemen kompetensi. Nah, yang pertama, elemen kompetensinya melakukan persiapan operasional gerai. Yang kedua, melaksanakan operasional gerai. Yang ketiga, meningkatkan penjualan gerai. Dan yang keempat, melakukan evaluasi operasional gerai. Nah, 4 elemen kompetensi ini harus dipahami sebagai sebuah siklus ya, sebagai sebuah apa namanya rantai rantai yang tidak terputus gitu ya. Jadi ketika mau menjalankan operasional gerai, maka yang pertama dilakukan adalah persiapan. Jadi sebelum gerai ini beroperasi harus dipersiapkan apa saja gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah dipersiapkan, maka selanjutnya berarti dilaksanakan gitu ya operasional gerainya. Apa yang harus dilaksanakan ketika gerai ini beroperasi gitu ya? Nah itu juga harus menjadi kompetensi di dalam unit ini gitu ya. Nah kemudian setelah misalnya tutup 2 jam 21 kan ada apa namanya SOP lagi gitu ya. Nah setelah tutup gerainya, nah maka nanti harus ada bagaimana upaya meningkatkan penjualan gerai ya supaya hari ini omsetnya sekian, nah besok omsetnya harus lebih baik lagi, harus lebih naik lagi gitu ya, sehingga itu nanti bukan hanya berkaitan dengan operasional gerai itu sendiri, tapi ini berkaitan dengan omset gerai, berkaitan dengan keuntungan usaha. Nah, termasuk karena ini koperasi berkaitan dengan bagaimana mensejahterakan masyarakat yang ada di desa tersebut gitu ya. Nah, kemudian yang keempatnya melakukan evaluasi operasional gerai ini ya supaya menjadi lebih baik dan lebih baik yang ke depannya gitu ya. Baik kita coba eksplorasi ya per elemen kompetensi supaya Bapak Ibu ini memahami dengan baik ya berkaitan dengan struktur kompetensinya. Sehingga nanti ada hubungannya dengan kertas kerja yang nanti akan ditugaskan kepada peserta pelatihan gitu ya. Nah, ini yang pertama elemen kompetensi yang pertama ini berkaitan dengan melakukan persiapan operasional gerai. Nah, ini ada KUK, kriteria unjuk kerja. Nah, kriteria unjuk kerja ini merupakan indikator keberhasilan yang harus ditunjukkan peserta.
indikator kompetensi gitu ya. KUK itu indikator kompetensi ya. Dan indikator kompetensi ini nanti itu akan tercermin di dalam bukti pencapaian KUK ini, yaitu apa? Di kertas kerja. Ya, jadi kalau materi itu dalam bentuk pemahaman, dalam bentuk pengetahuan, maka keterampilannya dibuktikan dengan mengisi kertas kerja, gitu ya. Jadi nanti di kertas kerja ada bagian yang pertama, yaitu bagaimana merealisasikan, membuktikan bahwa peserta itu kompetensi di elemen yang pertama ini, gitu ya. Begitupun dengan elemen yang kedua, ya. Jadi dan seterusnya sampai dengan yang keempat, gitu ya. Jadi ini terkait dengan KUK dan bisa dibaca ya Bapak Ibu kalau untuk elemen kompetensi KUK ini di SKKNI yang tadi diberikan di awal gitu ya. Nah, apa yang perlu kita sampaikan ketika kita menyampaikan materi gitu ya berkaitan dengan unit kompetensi ini ya. Jadi untuk bahasan elemen yang pertama yaitu melakukan persiapan operasional gerai ada tiga bagian atau tiga subjudul ya. Tiga subjudul yang harus disampaikan. Yang pertama berkaitan dengan SOP buka dan tutup gerai. Yang kedua berkaitan dengan SOP penempatan barang dagangan dan yang ketiganya adalah terkait dengan cara penetapan harga jual barang dagangan ya. Jadi ini tiga materi inti yang perlu Bapak Ibu sampaikan di dalam kaitannya dengan elemen kompetensi yang pertama melakukan persiapan operasional gerai gitu ya. Nah, jadi sebenarnya di dalam unit kompetensi ini eh, yang paling inti yang perlu di Bapak Ibu perhatikan atau ingat ya, elemen kompetensi ini semuanya gitu ya, 4 elemen kompetensi di dalam unit kompetensi menjalankan operasional gerai ini adalah soal SOP, soal prosedur ya, bagaimana nanti para manajer KDKMP ini patuh terhadap prosedur, bisa menjalankan sesuai dengan prosedur gitu ya. Nah, itu intinya sih sebenarnya. Ya, jadi kalau sikap kerja dari unit kompetensi itu adalah diantaranya adalah kedisiplinan, kepatuhan terhadap prosedur yang sudah ditentukan. Nah, termasuk di materi yang pertama, di elemen pertama ini berkaitan dengan SOP buka dan tutup gerai. Jadi apa urgensinya, apa pengertian SOP, apa urgensinya, bagaimana mempersiapkannya buka dan tutup gerainya gitu ya. SOP buka tutup gerainya sudah punya atau belum gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Termasuk juga instrumen pengawasan dan prinsip akuntabilitasnya. Yang kedua berkaitan dengan SOP penempatan barang dagangan. Jadi ada klasifikasi dan zonasi produk gitu ya. Jadi misalnya di mana tempat menyimpan barang dagangan yang masuk kategori pangan, mana yang non pangan gitu ya. Ya tentu itu tidak disatukan ya. Ya ini berkaitan dengan kemarin materi merchandising sebenarnya gitu ya. Bagaimana mengatur tata letaknya, strateginya bagaimana penempatannya gitu ya. Termasuk keamanan dan higienitas gitu ya. Jadi kalau eh, beras misalnya atau bahan pangan ya tentu harus jauh ditempatkan dengan bahan-bahan yang berbahaya ya. Misalnya kan di KDKNP ini ada jual sembako juga ada jual pupuk misalnya gitu ya. Nah, itu penempatannya harus disesuaikan. Jadi ada SOP bagaimana menempatkan barang dagangan ini termasuk juga manajemen ruang dan planogram gitu ya. Yang ketiganya bagaimana menetapkan harga ya. Mulai dari LHPP-nya, modalnya berapa, rumus margin, strategi marginnya seperti apa, kemudian pembulatan dan sinkronisasinya gitu ya. Jadi ini materi yang untuk elemen yang pertama. Materi untuk elemen yang kedua ini berkaitan dengan tiga materi pokok, yaitu yang pelaksanaan penataan barang. Jadi kalau tadi SOP penataannya, kalau yang ini dalam hal pelaksanaannya. Jadi aspek implementasinya gitu ya. Jadi pelaksanaan penataan barang, misalnya disampaikan mengenai planogram itu apa gitu ya. Bagaimana rotasi pipo, pepo gitu ya. Teknik passing out, kemudian labeling, passingnya. Jangan sampai nanti ketika misalnya ya, contoh misalnya ketika
pelaksanaan operasional gerai, ya itu ada misalnya kesalahan ini labeling dan sebagainya gitu ya. Jadi di harga barang tertera sekian, nanti di kasir sekian. Nah itu juga akan menjadi sangat bermasalah ya di dalam pelayanannya. Kemudian yang kedua standar penyambutan gerai ya, penerapan budaya 3S ya. 3S, senyum, salam, sapa gitu ya. Nah, ini kan mencerminkan keramahan ya, mencerminkan bagaimana kita melayani, menyambut pengunjung gerai sehingga dengan budaya 3S ini, dengan sikap bahasa tubuh yang sopan gitu ya, sentuhan dengan kearifan lokal, etika komunikasi bisnis yang baik, itu bisa memberikan layanan terbaik bagi pengunjung sehingga ini bisa meningkatkan juga nanti transaksinya gitu ya. Nah, jadi yang ketiganya pelaksanaan transaksi dan pembukuan. Jadi bagaimana memvalidasi pembayaran, rekonsiliasi kas ya, kemudian juga administrasi dan struk gitu ya. Nah, makanya kan sering kita lihat di minimarket atau di supermarket ya suka ditulis di kasir gitu ya. Jadi kalau nggak dapat stroke berarti gratis barangnya gitu ya. Nah itu kenapa? Karena harus benar-benar nih dilaksanakan administrasi transaksi dan pembukuan ini. Itu yang ke elemen kedua. Materi elemen ketiga berkaitan dengan bagaimana meningkatkan penjualan gerai. Nah ini konsep yang nanti disampaikan oleh Bapak Ibu semua itu berkaitan dengan bagaimana meningkatkan kunjungan. Jadi konsep traffic itu apa? Konsep promosi yang outdoor atau di luar gerai, bagaimana memanfaatkan WhatsApp untuk RT RW gitu ya. Kemudian daya tarik pintu masuk, nah, kemudian bikin aktivasi, bikin event, bikin promo dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini juga nanti disampaikan di elemen yang ketiga ini ya materinya dan termasuk juga bagaimana meningkatkan nilai ya dari pelanggan ini ya, bagaimana meningkatkan nilai belanjanya ya. Nah, jadi nanti disampaikan berkaitan dengan konsep basket size gitu ya, suggestive selling, penawaran dan sebagainya gitu ya, supaya penjualannya bisa meningkat, omsetnya bisa meningkat ya. Jadi ini nanti bisa dicontohkan misalnya untuk segmen pedesaan seperti apa, segmen premiumnya seperti apa, kemudian kalau untuk segmentasi generasi mudanya seperti apa. Nah ini sebenarnya materinya ada semua di modul ya Bapak Ibu ya. Kalau saya hanya merangkum poin-poin penting saja dari apa yang ada di modul tersebut karena memang waktunya kan terbatas ya untuk disampaikan. Ya minimal Bapak Ibu sekarang memahami strukturnya ya. Struktur elemen kompetensinya, struktur materinya juga. Dan yang terakhir nih terkait dengan yang keempat yaitu em, melakukan evaluasi ya, evaluasi operasional gerai ya. Jadi materi utamanya ini berkaitan dengan stok dan barang dagangan, nah, termasuk juga evaluasi laporan hasil penjualan dan laba rugi ya. Kemudian evaluasi hasil penjualan dan laba rugi. Nih kelihatannya hampir sama dua materi ini ya. Evaluasi laporan hasil penjualan dan evaluasi hasil penjualan ya. Di dalamnya berbeda Bapak Ibu. Kalau yang pertama yang dievaluasi adalah laporannya, ya. Nah, yang kedua itu hasil penjualannya, misalnya pencapaian targetnya gitu ya. Dan tentu evaluasi ini ya bukan untuk bertujuan mencari kesalahan pegawai ya, bukan ya. Nah, tetapi untuk menemukan peluang perbaikan ya. Jadi di elemen yang keempat ini, ketika Bapak Ibu menyampaikan materi, ini salah satu yang harus ditekankan bahwa evaluasi itu harus berbasis data, ya. Kemudian stock of time, gitu ya, itu bukan sekadar menghitung barang, gitu ya. Nah, jadi kemudian berkaitan dengan evaluasi ini harus menghasilkan aksi, gitu ya. Jadi bukan mencari kesalahan, tapi menghasilkan rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh manajer KDKMP ini dalam meningkatkan penjualan, dalam meningkatkan keuntungan dari koperasi ini, gitu ya. Nah, itu ya, yang terkait dengan materi-materi pokok yang ada di dalam unit kompetensi menjalankan operasional gerai ini, ya. Jadi itu materi pokoknya. Dan setiap materi pokok tersebut tadi nanti akan berhubungan dengan kertas kerjanya, ya. Nah, eh, ada tiga hal yang menjadi aspek kritis ketika
nanti harus ditekankan kepada manajer KDKMP ya supaya nanti dalam proses uji kompetensinya ya dalam proses penyampaian termasuk juga wawancara gitu ya selain portofolio bukti kertas kerja yaitu bagaimana berkaitan dengan yang pertama ketepatan menempatkan harga jual ya tadi seperti tadi ya di raknya atau di barangnya tertera harga sekian tapi di sistemnya harga berbeda gitu ya. Nah, ini harus cermat gitu ya. Nah, bagaimana harga jual ini harus sama ya, harus sinkron ya, termasuk juga berkaitan dengan barang-barang yang sudah kadaluarsa dan seterusnya gitu ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kecermatan transaksi dan pembukuan ya. Jadi supaya tidak ada selisih gitu ya antara yang barang yang tidak ada dengan eh, laporan transaksi gitu ya. Yang ketiga berkaitan dengan keterampilan pelayanan yang 3S tadi ya. Senyum, sapa, salam, sapa dan senyum gitu ya. Nah, termasuk juga dengan kesopanan ya. Nah, ini lembar kerjanya ya untuk uji kompetensi ini. Nah, sebagai gambaran awal bahwa lembar kerja ini ya untuk unit kompetensi menjalankan operasional gerai itu eh, jumlahnya ya banyaknya yang harus dikerjakan itu sama dengan jumlah kompetensi gitu ya. Jadi unit kompetensi eh, ada 4 elemen ya berarti untuk lembar kerjanya juga ada 4 bagian gitu ya. Jadi ada elemen yang pertama terkait dengan melakukan persiapan operasional gerai, nah itu ada kertas kerjanya. Kemudian melaksanakan operasional gerai ada kertas kerjanya yang harus diisi ya. Kemudian yang ketiga meningkatkan penjualan gerai itu ada eh, kertas kerja yang harus diisi dan termasuk juga yang keempat elemen keempat rencana evaluasi operasional gerai itu juga ada yang harus diisi ya. Nah, ini saya akan coba jelaskan ya Bapak Ibu. Ini karena ini penting karena Bapak Ibu nanti bisa menjelaskan kepada peserta pelatihan ya. Nah, ini memang yang paling penting sebenarnya ini ya yang harus disampaikan. Karena kalau materi yang tadi itu saya yakin Bapak Ibu lebih inilah lebih menguasai ya berdasarkan pengalaman Bapak Ibu yang sudah expert gitu ya. Nah, yang perlu perhatikan malah ini sebenarnya yang penting karena ini yang jadi hasilnya dan kalau ini tidak dikerjakan oleh peserta, nah itu nanti akan ada kendala ketika uji kompetensi gitu ya. Jangan sampai kita sudah memberikan materi berjam-jam gitu ya, slide-nya sampai puluhan gitu ya. Tapi ternyata mereka tidak bisa mengerjakan kertas kerja ini. Dan kertas kerja ini adalah kertas kerja yang wajib tadi ya, unit kompetensi wajib lulus atau tidaknya gitu ya ujian sertifikasi dari manajer KDKMP ini. Baik, jadi seperti saya sampaikan bahwa uh, setiap elemen kompetensi itu ada isiannya gitu ya. Nah, kalau yang di bagian atas ini kan standar ya Bapak Ibu, nama peserta, nama instruktur itu sudah inilah sudah standar gitu ya bahwa kertas kerja ya seperti ini harus diisi gitu ya. Nah, yang saya mau sampaikan di sini, pertama, Bapak Ibu ingatkan jangan sampai terlewat nama koperasi, kemudian alamat KDKMP-nya, ya. Jadi ini yang jangan sampai terlewat nih. Kalau yang ini mungkin mereka sudah terbiasa, tapi nama koperasi dan alamat KDKMP ini harus diisi. Elemen yang pertama, melakukan persiapan operasional gerai, ini ada yang harus dikerjakan. Nah, kerjakannya apa? Dikerjakannya sebenarnya ini lebih ke checklist, gitu ya. Nah, sebenarnya lebih ke checklist kalau untuk yang elemen pertama ini, ya. Misalnya prosedur buka gerai, gitu ya, di opening. Kedatangan tepat waktu. Pengelola tiba di kedai minimal 30 menit sebelum jam operasional. Misalnya bukanya jam 7, berarti jam 6.30 sudah datang manajer gerai dan tim. Nah, berarti kalau udah oke kan checklist gitu ya. Nah, kemudian seperti itu selanjutnya ya. Jadi sebenarnya ini lebih ke checklist-checklist ya. Nah, cuman Bapak Ibu nanti ketika memberikan materi, memfasilitasi gitu ya sampaikan kepada peserta manajer KDKMP ini ya. Mungkin ini hanya sekedar checklist ya, tapi Bapak Ibu harus mengarahkan ini adalah terkait dengan prosedur gitu ya.
Jadi harus memahami prosedurnya gitu ya. Jadi harus dibimbing tuh proses berpikirnya, ya. Kenapa sih ini harus di checklist gitu ya? Nah, jadi bukan hanya sekedar checklist, mereka harus baca, kemudian ini tuh kenapa harus ada ini dan harus di checklist gitu ya. Nah, karena itu nanti takutnya oleh asesor uji kompetensinya ditanyakan gitu ya. Kenapa kamu checklist ini kan gitu ya. Jadi harus diarahkan bahwa ketika mengisi ini bukan hanya sekedar checklist, checklist, checklist. Nah, itu kayaknya untuk unit elemen satu ini ya nggak nyampe 1 menit udah beres kalau cuma sekedar checklist gitu ya. Tapi si peserta manajer KDKMP ini harus mendapatkan pemahaman alur berpikirnya ya bahwa ini proses prosedur yang harus dijalani ketika melakukan persiapan operasional gerai gitu ya. Jadi mulai dari prosedur buka gerai gitu ya, kemudian berkaitan dengan prosedur tutup gerai gitu ya. Kemudian rencana penempatan barangnya gitu ya, zonasi sembako di mana gitu ya, pemisahan kategori pangan non pangan, eh, penerapan kerapian visual display, nah, termasuk juga penetapan harga jual. Jadi harus disinkronkan ya. Jadi ini sinkronisasi data harga pengurus. Misalnya ada nggak ini? Oh sudah di checklist, tapi harus dipahami ya inti dari checklist ini gitu ya. Jadi kalau hanya sekedar checklist sih mudah ya, 1 menit selesai. Tapi tekankan bahwa ketika mereka mengisi ini itu harus memahami apa alur berpikirnya gitu, bahwa ini prosedur yang harus Chat dijalankan. Aiman, Ya, jadi pemerintah gak eh, chat. sekali lagi strategi yang saya sarankan sih, saya berikan masukan gitu ya. Jadi menjelaskan materi eh, elemen satu gitu ya. Langsung si peserta ini arahkan untuk lihat kertas kerjanya gitu ya. Kertas kerja nomor satu, elemen satu ini, ayo coba ini gitu ya. Nah, jadi sebaiknya sebelum pas mau pelaksanaan pemberian materi juga udah dibagikan tuh ini elemen ininya apa kertas kerjanya gitu ya. Sehingga nanti kalau misalnya ditunggu selesai materi 4 elemen, kemudian baru suruh ngasih kertas kerja ini ngisi ya. Nah, itu biasanya mereka tuh agak ini gitu, agak apa namanya, agak ngeheng gitu ya cara berpikirnya. Jadi kalau saya sih sarankan 1 unit elemen kompetensi dijelaskan materinya, langsung ke praktek pengisian lembar kerjanya gitu ya. Begitupun elemen yang kedua gitu ya. Nah, itu setelah selesai materi langsung isi kertas kerjanya gitu ya. Yang kedua ini melaksanakan operasional gerai. Ini juga hampir sama dengan yang tadi yang nomor satu. Jadi kebanyakan checklist gitu ya, checklist saja ini statusnya iya atau tidak gitu ya. Kalau memang iya atau tidak, ini sebaiknya sih ada catatannya juga gitu ya. Kalau apalagi kalau tidak, misalnya ini kenapa gitu ya? Eh, apa namanya? Misalnya ini penataan produk UMKM gitu ya. Jadi ditata rapi di rak khusus. Oh tidak, ada yang tidak ditata rapi. Kenapa? Nah, ini sebaiknya sih ditulis gitu ya. Nah, catatannya itu kan lebih lengkap lagi kalau seperti itu ya. Jadi ini yang berkaitan yang kedua, bagaimana penataan barang dagang sesuai rencana penempatan, standar sambutan ya, yang 3S tadi dan kesopanan pengunjung. Nah, kemudian yang ketiga berkaitan dengan transaksi dan pembukuan penjualan sesuai prosedur ya. Sekali lagi, ini bukan hanya sekedar checklist, Bapak Ibu harus membimbing mereka cara berpikirnya ya, bagaimana proses berpikir, proses bahwa ini adalah sebuah prosedur yang harus dijalani ketika menjalankan operasional gerainya gitu ya. Nah, itu yang satu, yang kedua ya checklist ya. Checklist yang ketiga nih. Nah, ini baru ya butuh agak mikir dikit nih ya. Nah, yang ketiga ini meningkatkan penjualan gerai. Jadi di elemen kompetensi ini ada 4 kalau nggak salah, 4 terkait dengan program peningkatan kunjungan pelanggan KDKMP, kemudian ada peningkatan nilai belanja ya, apa basket size-nya gitu ya, kemudian rencana evaluasi kinerja promosi dan evaluasi kunjungan dan belanja pelanggan. Nah ini eh, yang elemen ketiga ini agak membutuhkan peserta ini agak berpikir gitu ya. Nah, termasuk ini nih yang pertama misalnya di peningkatan kunjungan pelanggan itu ada program non event dan ada yang program event ya. Jadi promosinya itu ada yang sifatnya non event ya, ada yang sifatnya
event gitu ya. Nah, ini harus disampaikan juga dengan sebaik-baiknya ya. Jadi kalau misalnya mereka checklist, kemudian nanti kan ini apa hubungannya ya dengan meningkatkan meningkatkan kunjungannya. Jadi misalnya gini, program non eventnya apa nih yang mau di ini gitu ya. Alasan orang datang ke ke gerai KDKMP mereka itu apa? Oh, ternyata karena di sini ada pengecar pupuk subsidi. Nah, ini dicontreng sebagainya gitu ya. Nah, ini nanti dibaca ya penjelasan detailnya ya. Nanti bisa dipelajari ya untuk menjelaskan. Nah, ini program peningkatan nilai belanja KDKMP. Nah, ini juga skema promonya. Nah, skema promonya ini bisa dipilih. Nah, ini sekali lagi bukan hanya sekedar memilih ya. Jadi jangan sampai nanti asesor kompetensi, kenapa kamu milih ini? Nah, ini harus bisa menjawab juga ya si peserta manajer KDKMP. Nah, termasuk juga rencana evaluasinya ini berapa ya. Jadi ini nanti ada hitung-hitungannya ya. Nah, ada hitung-hitungannya. Jadi ini yang perlu dilihat nih ya, yang kinerja hari promo. Nanti ini berapa datanya dari mana? Sebenarnya datanya bisa kalau udah berjalan ya ini apa namanya yang sudah berjalan, yang real. Tapi kalaupun belum berjalan ya ini bikin aja lah gitu ya. Ngarang juga nggak apa-apa. Tapi intinya gini. Misal kinerjanya diisi sekian. Intinya di sini nih peningkatannya ya berapa persen di sini gitu ya. Jadi ini rumusnya D sama dengan C kurangi B dibagi B kali 100% gitu ya. Nah ini bagaimana cara menghitungnya? Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu ya. Maksud CB ini tuh ini C gitu ya. Kolom B ya udah tahu lah gitu ya. Kemudian dibagi B dikali 100 ya. Nah ini keterangannya misalnya meningkat apa menurun gitu ya. Ini kinerjanya kan gitu. Kemudian rencana evaluasinya gitu ya. Nah, ini ditulis misalnya ini sangat memuaskan ya. Nah, keterangannya di sini ya ditulis ya. Kalau memang di atas 120% ya berarti sangat memuaskan ya kalau hasilnya. Nah, yang keempat, elemen kompetensi yang keempat ini rencana evaluasi operasional gerai. Nah, ini juga butuh agak mikir ya, karena ngitung-ngitung nih, ya sama dengan yang tadi. Cuman kalau yang elemen ketiga agak agak mudah gitu ya, agak tidak terlalu banyak mikir. Nah, yang keempat ini emang banyak mikir karena banyak ngitung ya. Nah, jadi intinya isi yang ini nih, yang D, kemudian yang F dan catatannya gitu ya. Nah, cara penghitungannya tadi sama gitu ya. Jadi kalau isi dulu yang D-nya, yang kolom D yang ini ya. Jadi sales omset misalnya 300 juta, pencapaiannya berapa? Oh, 350 juta di sini. Nah, ini bobotnya 20%. Berarti di gimana nih skornya? Skornya berarti 350 juta dibagi 300 juta dikali 20%. Nah, ini nanti berapa persen ya? Nah, nanti di sini ada ininya. Untuk keterangannya apa? Ya, sangat memuaskan, memuaskan, bagus, cukup atau buruk gitu ya di sini ya. Nah, termasuk juga nanti kira-kira dari sini itu ya nanti bisa si manajer ini bisa apa namanya menjadi referensi ya ke depannya strategi apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini jangan lupa juga ya oleh instruktur dan oleh peserta pelatihan ditandatangani untuk terakhir ya, kolom terakhir dari kertas kerja ini. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami dengan baik ya apa yang menjadi struktur daripada unit kompetensi menjalankan operasional gerai ini ya. Jadi yang saya sampaikan ini bukan hal-hal teknis apalagi konten materi ya, tapi lebih ke bagaimana Bapak Ibu sebagai instruktur, sebagai fasilitator ketika nanti menyampaikan materi di hadapan para peserta pelatihan ya manajer KDKMP ini bisa membimbing mereka, bisa menjadi fasilitator bagi mereka ya bukan hanya memahami materi, tapi juga menghasilkan produk, yaitu selesainya kertas kerja yang dipersyaratkan sebagai bukti kompetensi ketika mereka di akhir pelatihan mengikuti ujian kompetensi yang dilakukan oleh LSP atau NSP gitu ya.
Mungkin itu saja dulu ya untuk pemaparannya. Mudah-mudahan kita bisa sharing ya. Nah, kira-kira apa saja yang perlu kita persiapkan ya, strategi apa yang perlu kita siapkan untuk supaya kita sukses gitu ya, mengantarkan peserta KDKMP ini mendapatkan lulus uji kompetensi gitu ya. Kalau untuk materi konten, saya yakin Bapak Ibu sudah lebih hafal lagi ya berkaitan dengan unit kompetensi ini. Terima kasih ya. Mangga Terima kasih, silakan. Pak. Baik, terima kasih Pak Andud atas penyampaian strategi dan teknis bagaimana penyampaian materi yang nanti akan dilaksanakan. Oke, Bapak Ibu, ini sudah ada yang ini ya, raise hand ya, ada 5 orang. Siapa dulu yang pertama tuh ya? Tadi ada Pak Acep ya. Pak Acep dulu ya. Silakan Pak Acep Bandung, boleh untuk langsung bisa bertanya. Siap, terima kasih Pak Moderator. Salam kenal Pak pemateri. Kalau mohon izin ini sedikit sharing saja bahwa di aspek kritis ini ada aspek kritis 1, 2 yang memang ini perlu. Pertama, ketepatan dalam menetapkan harga jual, margin, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, transaksi dan pembukuan. Tentunya ini akan menyambung dengan materi yang ada kalau pembukuan ini terkait dengan karena harus berhitung laba ruginya gitu kan. Nah, berarti kan ini mereka harus punya kompetensi juga dalam pembuatan laporan keuangannya juga ini. Nah, jadi ketika itu dibahas di materi ini, mungkin bisa direview gitu Pak oleh fasilitatornya, bagaimana cara menetapkan harga jualnya, margin, kemudian terkait dengan laporan keuangan, dan ini terkait dengan akuntansi. Demikian itu saja, terima kasih Pak. Baik, Pak Acep. Saya sepakat, Pak Acep. Memang seperti itu. Nah, tapi itu hasil dari cara berpikir sebenarnya. Ya, cara berpikirnya apa? Cara berpikirnya yang tadi saya sampaikan bahwa unit kompetensi menjalankan operasional gerai ini bukan satu-satunya unit yang diujikan. Ya, tapi ini satu unit dari 10 unit yang diujikan. Ya, jadi sebenarnya kalau nanti lulus, mereka bukan hanya menguasai unit kompetensi ini, tapi juga harus menguasai unit yang lain. Ya, jadi eh, apa namanya unit-unit kompetensi yang ditentukan tadi 10 itu sebenarnya pasti akan berhubungan tuh satu sama lain gitu ya. Jadi tidak bisa misalnya hanya lulus unit kompetensi ini ya, kemudian lulus uji kompetensinya enggak gitu ya. Jadi harus menguasai semuanya. Cuman memang dalam proses pelatihannya, proses mendapatkan pemahaman, mendapatkan apa kemampuan keterampilannya, sikap kerjanya itu memang dibagi menjadi per unit-unit gitu ya. Nah, jadi pasti nanti ketika akan menjelaskan ini nanti pasti si pemikiran si peserta itu akan melanglang buana ke materi yang lain gitu ya. Apalagi materi yang sudah bisa disampaikan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, cuman kan kayak misalnya tadi yang transaksi pembukuan, mungkin karena nanti kalau nggak salah jadwalnya itu menjalankan operasional gerai ini di hari-hari yang di awal gitu ya. Tapi kan keuangan nanti gitu ya. Nah, jadi nanti berarti apa yang disampaikan di materi ini ya, itu akan menjadi pondasi pemahaman peserta ini ketika mendapatkan materi keuangan di hari-hari yang akan datang gitu ya. Nah, jadi jangan Jangan juga nanti kita fokuskan ke situ, Pak. Ya, kita fokus ke unit kompetensi kita, ya. Walaupun ada bridging lah istilahnya, ada jembatan supaya ketika mereka nanti mendapatkan eh, materi di unit kompetensi lain itu nyambung gitu. Nah, itu seperti itu. Makasih Pak Acep nih. Mudah-mudahan yang lain juga bisa menginspirasi. Silakan yang lain, Pak Oke, Acep. terima kasih Pak Acep. Yang kedua ada Pak Zul Zamal. Boleh Silakan Bapak. Pak Zamal. Baik, selamat pagi Bapak. Izin saya tutup kamera karena kamera saya lagi bermasalah. Pak, izin Pak saya Ya, sharing juga. Saya biasa untuk mengajar PBK juga, di mana biasanya tuh selain teori juga ada praktik-praktik. Nah, Hmm. Saya juga perlu memastikan untuk unit ini tuh praktiknya seperti apa ya. Dan memang kalau saya lihat tadi pemaparan Pak, kalau
checklist saja sepertinya masih kurang untuk meningkatkan kompetensinya siswa nantinya ya. Misalnya checklist SOP-nya sudah kita kasih contoh, mereka hanya menceklis itu rasa-rasanya kurang gitu Pak untuk memperlihatkan kompetensinya ya. Apakah mungkin nanti bisa SOP itu ditugaskan saja, mereka bikin SOP, buka gerai jam berapa, tutup gerai jam berapa, maksudnya jangan kasih checklist aja gitu, jadi biar kemampuan mereka lebih terasa gitu Pak ya. Terus kemudian untuk praktek-prakteknya, seperti ini ada penataan barang, terus yang 3S tadi, ini mungkin butuh praktek kali Pak ya. Nah itu mungkin saya perlu tips dari Bapak nanti mempraktekannya gimana ya. Apalagi kalau yang membutuhkan bahan-bahan ya. Menata barang itu kan kalau bayangan saya kalau prakteknya berarti butuh bahan-bahan nih Pak. Dia menatanya begini-begini. Tapi kalau hanya main teori kok kayaknya rasa kurang gitu Pak untuk meningkatkan kompetensi mereka. Mungkin itu aja. Terima kasih. Semoga ini Pak bisa dijawab Pak. Baik, terima kasih Pak Jul Jamal ya. Jadi yang pertama berkaitan dengan eh, karena ini kok pelatihan berbasis kompetensi gitu ya. Jadi prakteknya apa? Nah, kalau yang untuk pelatihan kita ini eh, fokus yang pertama prakteknya adalah yang ada di kertas kerja. Itu fokus yang pertama intinya karena itu yang menjadi apa ya produk utama ya dari pelatihan unit ini gitu ya. Jadi nanti pemberian materi gitu ya, kemudian dipraktekkan dengan pengerjaan kertas kerja. Nah, nanti kan bisa dibagi-bagi nih waktunya gitu ya. Dari 4 elemen kompetensi ini mau berapa menit nih untuk ya elemen pertama, materi dan pengisian kertas kerja, kemudian yang kedua dan seterusnya sampai elemen yang keempat gitu ya. Nanti dibagi aja ya, diorganisir aja gitu ya. Kira-kira ini butuh ya waktu berapa lama gitu ya untuk per elemen ini menyampaikan materi dan pengerjaan kertas kerjanya. Nah, kalau memang ada alokasi waktu yang masih tersisa gitu, yang paling bagus, nah itu bisa nanti praktek yang lainnya gitu ya. Praktek yang lainnya itu bisa macam-macam Bapak Ibu ya, Pak Haji Jamal ya. Di antaranya kalau misalnya kan di sana nggak ada buat praktek langsung gitu ya. Misalnya tadi penataan barang, apa kita harus nata barang gitu ya. Nah itu bisa macam-macam sih sebenarnya gitu ya. Bisa macam-macam caranya. Termasuk juga dengan cara diskusi gitu ya. Nah ini juga bisa diskusi gitu ya, berkaitan dengan prakteknya gitu ya. Misalnya ketika kita bisa mendiskusikan berkaitan dengan ini, misalnya pertanyaan pemantiknya ya. Misalnya menurut Bapak Ibu gitu ya, apakah pelanggan akan kembali berbelanja apabila harga murah tapi pelayanan kurang baik gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya memberikan eh, trigger kepada peserta itu untuk membayangkan ya, kalau di gerai mereka itu pelayanannya kurang baik, walaupun mereka punya harga yang paling murah sedunia gitu ya. Nah, itu kira-kira mana? Nah, itu bisa juga merupakan praktik gitu atau memberikan contoh kasus gitu ya. Nah, misalnya contoh kasus harga misalnya ya tadi ya, di harga yang ada di rak gitu ya atau yang ada di produk gitu, yang terdapat di produk itu beda dengan harga yang di mesin kasir gitu ya. Nah, coba bisa ditanyakan ke peserta gitu ya, apa yang harus dilakukan kasir ya, apa yang harus dilakukan oleh manajer KDKMP ketika ada permasalahan seperti itu, bagaimana cara menjelaskannya, nah, bagaimana tindakan perbaikannya. Nah, itu juga bisa bagian dari praktek sebenarnya. Nah, diskusi-diskusi gitu ya. Nah, kalau saya sih biasanya ini eh, sekedar sharing aja ya. Kalau eh, saya punya game sebenarnya berkaitan dengan ini ya. Sudah terlihat tuh. Saya sebenarnya punya game yang ini ya. Jadi ini berkaitan dengan eh, kompetensi ini. Jadi virtual gerai KDKMP. Jadi walaupun kita nggak ada apa namanya nggak ada barang-barang yang ini, tapi kan kita bisa simulasikan secara virtual gitu ya. Jadi modelnya seperti ini gitu ya. Jadi nah, nanti bisa klik misalnya siapa namanya gitu ya. Misalnya Pak Budi misal gitu ya. Simulasi. Nah, ini kalau saya punya ini gitu ya. Jadi ini briefing manajernya, Anda adalah manajer gerai KID KMP seperti ini, target pengurus seperti ini dan seterusnya gitu ya. Nah, ini bisa seperti ini ya. Jadi ada simulasinya gitu dia, ada ini misalnya opening store gitu ya.
apa yang ini yang dilakukan? Checklist ya emang. Oh, buka rolling door, terus itu semua ya. Kayak gini gitu ya. Ya ini semacam game lah gitu ya. Bagaimana level berikutnya seperti apa dan seterusnya gitu ya. Nah ini contohnya dan ini terakhirnya bisa ada LKPD sih sebenarnya. Tapi kalau yang ini untuk ini yang biasa saya gunakan gitu. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu, wah saya pengen juga nih filenya, bolehlah nanti saya kirimlah di grup ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa menggunakan ini juga bolehlah gitu ya. Tapi intinya ini semua berkaitan dengan bagaimana sebenarnya kita bisa mengeksplor ya apa yang bisa kita praktekkan supaya si peserta pelatihan ini memiliki pemahaman dan keterampilan yang baik ya berkaitan dengan unit kompetensi yang kita sampaikan ya. Itu mungkin apa namanya jawaban saya gitu ya. Nah, dari pertanyaan Pak Juzama tadi ya. Terima kasih nih sudah berbagi sharing juga ya. Mungkin masih ada waktu, Pak Abdullah. Izin Bapak. Boleh, boleh. Pak Prabowo Aji, Nah, silakan. terima kasih. Nah, menindaklanjuti tadi pertanyaan Hmm, Pak Jul Jamal, saya hmm, juga berpikir sama bahwa ini kan hmm, pelatihan ini karena tujuannya adalah sertifikasi saja, ya, bukan untuk sertifikasi yang hasilnya memang jadi berbentuk kertas kerja hasil pelatihan kompetensi. Nah, cuman tadi saya pendapat dengan Bapak ya kayak itu bahwa memang perlu ada satu visualisasi praktek kerja seperti apa yang harus dilakukan seorang manajer KDM KMP ya, terutama mengenai operasional gerai karena itu betul-betul teknis sekali pembelajaran ini. Nah, mungkin sekiranya lebih baik mungkin eh, kalau misalnya memang itu keterampilan ini memang keterampilan teknis ini harus diuji tersendiri, tidak bisa lagi dengan hanya berdasarkan uji kompetensi seperti ini. Yang kedua, itu yang pertanyaan. Yang kedua mengenai SOP, saya jadi pertanyaan juga. Kalau sekiranya kita hanya untuk melakukan checklist bahwa SOP ada, nah, seperti apa SOP yang akan harus dijalankan oleh seorang manajer koperasi KDM KMP dalam menjalankan operasional gerai? Nah, ini mungkin apakah nanti mereka sudah mempunyai SOP sendiri atau mereka harus membuat SOP yang harus dipatuhi oleh seluruh pekerja di koperasi PKDMK atau seperti apa? Nah, mungkin sebagai gambaran aja. Soalnya ini sangat penting nantinya kalau misalnya mereka kalau SOP sudah ada, SOP-nya seperti apa? Kan seperti itu gitu. Makasih. ya, terima kasih Pak Prabowo. Ya, jadi memang seperti tadi saya sampaikan di unit kompetensi ini seluruhnya soal SOP sebenarnya ya. Bagaimana kita harus patuh sikap kerja manajer KDKMP ini ya terhadap seluruh SOP. Jadi eh, buka tutup harus gerai harus sesuai prosedur gitu ya. Kemudian harga sesuai prosedur, pelayanan harus sesuai prosedur, evaluasi laporan harus sesuai prosedur, evaluasi hasil harus prosedur gitu ya, harus sesuai prosedur semuanya ya. KUK-nya gitu ya. Jadi wah ini SOP SOP terus nih gitu ya. Ya memang unit kompetensi itu seperti ini ya. Nah, berkaitan dengan apakah ini SOP-nya sudah ada atau belum gitu ya. Nah, ini mungkin ada yang sudah punya ya, ada yang belum punya gitu ya. Intinya gini, di materi ini termasuk juga di kertas lembar kerja itu yang nanti dikerjakan, itu kan ada checklist-checklistnya. Ini jadi sebagai gambaran ya berkaitan dengan apa yang harus dilakukan atau SOP yang dilakukan berkaitan dengan menjalankan operasional gerai ini gitu ya. Seperti contoh tadi yang di elemen pertama terkait dengan SOP buka gerai, SOP tutup gerai itu kan ada checklist-checklistnya. Itu adalah beberapa poin ya yang berkaitan dengan apa yang harus dilakukan atau SOP-nya gitu ya. Nah, nanti bagi yang sudah punya SOP di koperasinya masing-masing itu masih bisa menyesuaikan. Oh, ternyata di SOP saya belum ada nih poin yang ini. Nah, ini kira-kira kalau dimasukkan bagus nggak? Nah itu kan dipersilahkan kepada mereka, kepada manajer ini. Oh ini dapat insight baru nih, SOP-nya belum masuk nih, ketinggalan gitu ya. Nah, dari hasil pelatihan ini ada sesuatu yang baru bisa dimasukkan boleh. Atau misalnya dari Oh, list ini gitu. nggak perlu untuk dimasukkan ya, jangan kan gitu seperti itu gitu. Jadi eh,
pada dasarnya gini, yang tadi saya sampaikan, ketika checklist itu, yang Bapak bimbing bukan soal SOP-nya seperti itu, kemudian cuma di checklist, tapi harus eh, cara berpikirnya adalah berkaitan dengan bagaimana si manajer KDMP ini punya cara pikir gitu ya. Yang kita bimbing itu bagaimana cara mereka memiliki cara pikir bahwa oh segala sesuatu ketika menjalankan gerai ini harus ada prosedurnya, harus ada standarnya gitu ya, nggak asal-asalan gitu ya. Kemudian fungsi checklist itu membiasakan mereka untuk mengecek gitu ya, mengecek ini standarnya sudah dilakukan atau belum gitu ya. Jadi maksudnya seperti itu gitu ya dengan maksud checklist itu gitu. Jadi kalau cuma checklist memang gampang lah, mudah gitu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sebagai fasilitator itu fungsinya adalah membimbing, memfasilitasi ya peserta manajer KDKMP ini bagaimana memiliki pola pikir, memiliki cara berpikir di dalam menjalankan operasional gerai ini itu harus memiliki prosedur gitu ya. Jadi mereka sudah tertanam aja gitu ya bahwa mereka harus punya prosedur ketika menjalankan operasional gerai. Sebenarnya itu udah tercapai sih materinya gitu ya. Nah, cuman kan karena ini kompetensi ya, pelatihan berbasis kompetensi dan diujikan kompetensinya, memang harus ada keterampilannya gitu ya. Jadi harus di checklist juga gitu ya. Apa sih sebenarnya yang prosedur yang harus dilakukan ketika mereka mengoperasionalkan gerai ini, gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab nih Pak Prabowo ya. Baik, Nah, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. nah, Mungkin Pak, cukup izin ya, bertanya, Pak. Izin Pak, Mas satu lagi dong Prabowo saya. dan Satu lagi rekan-rekan dong, Pak. semuanya. Saya Pandut, dengan Nurlaina ya. dari Bogor boleh karena Pak? waktunya udah lewat, Bang Pandut. Mau dong, Oke, Pak. oke Saya gini Pak. Boleh nah, share langsung ya Pak ke Pandut ya, barangkali ada yang mau ya. diskusikan. Jadi gini, saya kan ada di grup WA juga ya. Nanti silakan bisa kita diskusikan bagaimana berkaitan dengan, terutama sih kalau saya sih senangnya dengan strategi nanti kita aplikasi di lapangan ya, Bapak Ibu sebagai fasilitator dan apa namanya instruktur ya, yang nanti diterjunkan ya. Mari kita berbagi pengalaman ya, eh, saya dengan Bapak Ibu semua terkait dengan strategi ini. Karena kalau soal materi mah sudah oke lah gitu ya. Bapak Ibu ya. Terus nanti Pak, izin dikit aja, Pak. Iya Pak. Penasaran. waktunya nih Bu, waktunya Oke, kasih. Bapak Ibu, Eh, sudah cukup ya. Nanti ya. barangkali ada sesi yang terakhir, silakan Bapak Ibu dipersiapkan untuk pertanyaannya di sesi yang terakhir. Ya, Baik ya, oke. Bapak Ibu ya. Ya, Sudah terima cukup. kasih ya. Bapak Pandut ditutup boleh? Ya, boleh Pak Abdullah. Jadi ya saya penutupnya mari kita persiapkan. Masih ada waktu ya 2 minggu lagi kita mulai pelatihan manajer KDKMP ini. Persiapkan dengan matang strateginya terutama ya. Kira-kira strategi apa nih yang bisa kita terapkan ya dengan kondisi pelatihan yang ya sedemikian rupa lah yang mungkin sudah tergambar oleh Bapak Ibu semua di kolat-kolatnya gitu ya. Dan yang terakhir ada pantun ya. Jangan lupa cakepnya nih. Boleh? Boleh ya? Ya, Pohon kelapa tumbuh menjulang. Cakep, Buah Pak di Zulkifli. buah dipetik penuh berkah. Cakep. Kap. Ilmu hari ini jangan hilang. Mari kita Cakep. ajarkan dengan amanah. Oke. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Bapak. Ya, terima Sami. kasih Pandut. Terima kasih Pandut atas materi dan